Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 14 Januari 2022, berjudul Tahta Allah di Surga. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Tahta Allah di Surga, sebagai petunjuk bagi kita sekarang untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sebagai berikut. Pertama, alasan Yesus berada di atas tahta Allah di surga sampai hari ini bagi kita adalah untuk menunjukkan bahwa Ia tidak pernah kehilangan sifat belas kasihan-Nya kepada kita. Makanya Ia senantiasa masih tetap memberkati umat-Nya di dunia ini dengan lebih melimpah lagi. Meskipun kini Ia telah naik ke hadirat Allah dan berbagi tahta alam semesta, Yesus tidak kehilangan sifat belas kasihan-Nya. Hari ini, hati yang sama lemah lembut dan bersimpati terbuka bagi semua kesengsaraan manusia. Hari ini, tangan yang ditusuk terulur untuk memberkati umat-Nya di dunia dengan lebih melimpah lagi. Kedua, alasan Yesus berada di tahta Allah di surga sampai hari ini bagi kita adalah agar orang-orang mati yang percaya kepadanya bisa kelak duduk bersama dengan Dia di atas tahta-tahta di surga. Karena begitu Ia selesai pelayanan keimamatannya di tempat kudus dan dinobatkan menjadi Raja di kerajaan kemuliaan-Nya, maka Ia akan datang menjemput kita. Allah telah mengambil sifat manusia dalam diri Anak-Nya dan telah membawa yang sama ke dalam langit tertinggi. Surga diabadikan dalam kemanusiaan, dan kemanusiaan terbungkus di dalam kasih kekal. Kristus menunduk dengan kerendahan hati yang tiada bandingannya, agar di dalam pengangkatannya ke atas tahta Allah, Ia juga bisa mengangkat mereka yang percaya kepadanya, duduk bersama Dia di atas tahta. Ketiga, alasan Yesus berada di atas tahta Allah di surga sampai hari ini adalah agar kita bisa bersuka cita dalam berkat kasih karunia Yesus. Karena kemurahan dan kasih-Nya yang besar itu seperti sumur mata air yang tiada habisnya, yang selalu dialiri oleh aliran yang mengalir dari tahta Allah. Jikalau kita memberikan lebih banyak ekspresi pada iman kita, lebih bersuka cita dalam berkat yang kita ketahui kita miliki kemurahan dan kasih Allah yang besar, maka kita seharusnya memiliki lebih banyak iman dan sukacita yang lebih besar. Tidak ada lidah yang bisa menjelaskan, tidak ada pikiran fana yang bisa memahaminya. Berkat yang dihasilkan dari menghargai kasih dan kebaikan Allah. Bahkan di bumi kita dapat memiliki sukacita seperti sumur mata air yang tiada habisnya karena dialiri oleh aliran yang mengalir dari tahta Allah. Keempat, alasan Yesus berada di atas tahta Allah di surga sampai hari ini adalah agar kita dapat menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk menerima rahmat dan pertolongan bagi kita pada waktunya. Maka itu, pikiran dan keinginan kita harus senantiasa ke arah tahta Allah di surga. Dalam tugas menjaga hati nurani, kita harus terus-menerus berdoa, tanpa lelah memohon bantuan dari tahta karunia surgawi. Mereka yang menyandang nama Kristen harus datang kepada Allah dengan kesungguh-sungguhan dan kerendahan hati, memohon pertolongan. Orang Kristen tidak bisa selalu berada dalam posisi berdoa, namun pikiran dan keinginannya harus senantiasa ke arah tahta Allah di surga. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.